Hai guys, hai teman-temanku semua, salam mesra dari saya. Apa khabar kalian? Semoga sihat-sihat dan positif selalu ya. Di tema readingan hari ini saya akan membahaskan pada awalnya dia berlari, kini dia mencari-cari. Teman-teman, di topik readingan kali ini kita akan cuba menyimak siapakah orang ini yang pergi meninggalkan hubungan ini atau sering menghindar dari dirimu, tetapi yang anehnya bertindak dengan kembali lagi mencari kamu. Baiklah, tanpa melengahkan waktu, kita teruskan sahaja ke pembacaan umum hari ini dan perlu saya terapkan bahawa jana reading ini tidak semestinya akan resonate dengan semua orang. Berbijaksanalah dalam menyikapi setiap readingan yang dibentangkan. Teman-teman mohon diberikan semangat serta dukungan semua untuk channel ini melalui like, comment, share, subscribe dan nyalakan tombol loceng bagi mendapatkan notifikasi video terbaru saya. Nah, siapakah orang ini teman-teman ya, yang pada awalnya berlari, kini mula mencari-cari. Nah, kita akan lihatkan ya, siapakah orang ini. Siapakah dia? Seseorang yang pada awalnya berlari atau pergi meninggalkan koneksi hubungan ini, kemudiannya datang mencari-cari lagi. Siapakah seseorang ini yang pada awalnya berlari, kini mulai mencari-cari? Siapakah dia? Seseorang yang pada awalnya tidak mahu melayan kamu. Nah, kini teman-teman ya, dia pula yang tercari-cari. Kartu pertama teman-teman, The Hierophant. Orangnya berpenampilan sederhana. Kamu ketimbang dia ya, kamu jauh lebih tampan, kamu jauh lebih cantik. Penampilan orang ini sederhana sahaja, tetapi orang ini mempunyai etika dan moral yang cukup baik. Orang yang taat kepada keluarga, orang yang taat kepada orang tua, orang yang mengekalkan tradisi di dalam hidupnya. Beberapa di antara dia di sini teman-teman ya, orang yang sudah berkomitmen. Saya juga menangkap beberapa daripada dia ini energi seseorang yang mempunyai ibadah yang baik. Di sini ada Messenger of Fire. Orang ini teman-teman ya, ada kalanya cenderung seperti menjalankan sahaja, ya, mengikuti gerak hatinya kerana perasaan yang dia miliki kepada kamu ini agak besar. Ketika dia merasakan kamu dapat mewujudkan kegairahan kepada si dia jalankan sahaja. Nah, walaupun koneksi hubungan ini terlihat dengan jelas, mungkin ada yang tidak memungkinkan. Tetapi kerana kegairahan yang dia rasakan ya, semangat yang dia rasakan terhadap kamu ini berkobar-kobar, dia jalankan sahaja. Tetapi walaupun dia jalankan sahaja, dia jalan dengan penuh ketelitian, penuh sikap berhati-hati, tidak akan bertindak sebarangan, melakukan perkara yang tidak boleh dia lakukan, seperti menjaga batasannya. Nah, orang ini teman-teman, oleh kerana senario seperti ini ya, membuatkan dia tidak konsisten. Hubungan yang tarik hulur, datang dan pergi, kerana perlu ada sikap yang menjaga moral, menjaga etika yang baik. Maka ketika dia perlu menjadi orang yang seperti ini, dia tidak akan bertindak sebarangan dengan kamu. Maka apa yang dia berikan, hubungan yang tidak konsisten. Kamu merasakan dia datang dan pergi sesuka hatinya. Di sini teman-teman ada kartu Death ataupun Transformation. Saya menangkap dia seseorang yang tertutup. Ada sisi kemisteriusan daripada si dia, seseorang yang sudah berjaya melalui segala sesuatu ya di masa lalunya. Orang yang jatuh bangun dalam sebuah kehidupan dan dia banyak mengalami pengalaman-pengalaman yang seperti memberikan dia pencerahan, menjadikan dia orang yang baru, berlandaskan pengalaman-pengalaman ini. Boleh dikatakan seperti ini teman-teman, beberapa di antara dia di sini adalah orang yang sudah pun mati rasa, orangnya tertutup, sukar untuk bercinta lagi. Tetapi ketika dia bertemu dengan kamu, semangat ini seperti dihidupkan. Nah, dia kini menjadi orang baru, orang yang telah meninggalkan masa lalunya, tetapi mempunyai semangat kegairahan ya, yang besar terhadap dirimu. Tetapi kamu sukar menebak orang ini kerana dia memiliki sisi kemisteriusan. Ada kalanya ketika moodnya baik, dia akan curhat,
bercerita segala sesuatu tentang kamu. Dan saya juga menangkap ya, ada kalanya kemudian. Nah, orang ini teman-teman ya, dari segi tutur bicara, perbualan dengan kamu ini sangat nyaman, cukup dewasa sekali. Dan dia seperti boleh menceritakan apa saja kepada kamu, mungkin juga hal-hal yang berkaitan dengan some sexiness seperti itu ya. Dia bersikap terbuka. Dengan kamu dia nyaman sekali. Tetapi saya merasakan orang ini, beberapa di antara dia, orang yang sudah pun mati rasa. Tetapi ketika bertemu dengan kamu, ini lain ceritanya ya. Messenger of Earth. Walaupun dia sangat tertarik kepada kamu teman-teman, dia sangat memfokuskan ke arah perlahan tetapi pasti. Seperti saya katakan tadi, dia serius mencintai kamu, ada energi ketulusan. Walaupun dia datang dan pergi, dia tidak terburu-buru. Dia begitu pasti ya, seolah-olah perasaan dia ini berlabuh kepada kamu. Maka dia tidak seperti terburu-buru untuk mengejar hubungan ini. Orangnya boleh diandalkan, orangnya cukup bertanggung jawab, orangnya rajin, pandai mencari uang dan merupakan seorang pekerja yang baik, money oriented person dan sangat mementingkan kestabilan. Detik ini saya menangkap energi dia yang benar-benar berusaha keras ya untuk mentransformasikan hidupnya, menstabilkan kondisi keuangannya. Kita lihat lagi, di sini ada Page of Fire. Nah, teman-teman, dia merupakan seseorang yang sama ada sepantaran, usianya mungkin ya jauh lebih muda dari kamu. Tetapi tidak tertakluk kepada usia di sini, teman-teman ya. Saya menangkap dia seorang yang mempunyai perasaan cinta yang berkobar-kobar dengan kamu. Benar-benar jatuh cinta dengan kamu, tertarik dengan dirimu, tetapi orang ini tidak bersedia ke arah sebuah komitmen. Ada kalanya bersikap keanak-anakan. Kamu tahu kenapa teman-teman? Kerana dia baru beredar dari masa lalunya yang cukup menyedihkan. Dia seperti seseorang yang selama ini mencari sebuah kebahagiaan yang tidak dijumpai. Mungkin ada beberapa di antara dia di sini sama ada tinggal seorang diri atau benar-benar sepi ya, kesepian. Ini tidak terlihat daripada luaran, tetapi jauh di dalam hatinya. Dia sangat sepi, sangat lonely. Saya menangkap detik ini orang ini sangat ingin berkabar dengan kamu ya. Kartu terakhir ini mengindikasikan ya seseorang yang pada awalnya berlari kerana sebuah etika, cara yang benar ya untuk menjalankan hubungan, maka dia tidak bertindak terburu-buru. Maka pada awalnya mungkin ada salah satu daripada kalian yang berkomitmen atau kedua-duanya membuatkan dia seperti menghindar. Tetapi semakin ke sini dia benar-benar mencari kamu lagi ya. Page of Fire, ingin mengabari kamu dengan cepat, sudah kurang sabaran untuk datang kepada kamu, tetapi masih ada sikap yang berjaga-jaga. Detik ini saya menangkap energi orang ini yang bersungguh-sungguh bekerja untuk menstabilkan kondisi keuangannya. Okey, di sini teman-teman ada Ace of Fire. Orang ini memiliki hasrat, memiliki keinginan yang cukup dalam terhadap kamu. Beberapa di antara dia teman-teman, walaupun pada awalnya mengelak, menghindar atau pergi meninggalkan koneksi ini, orang ini pernah menghantar signal or hinting you. Orang ini sudah banyak kali seperti hinting kamu ya, memberi kamu kode-kode yang dia sangat mencintai kamu, tetapi tidak menunjukkan ini secara ketara. Saya percaya teman-teman, jikalau kamu kaji kembali ya cara dia bercakap dengan kamu, apa pun yang dia lakukan, ada signal-signal tertentu yang diberikan oleh dia kepada kamu, hinting ya, yang dia sebenarnya sangat meminati kamu. Nah, salah satu daripada caranya mungkin bahasa tubuhnya. Tetapi saya tidak tahu sama ada kalian dapat menangkapnya ataupun tidak. Orang yang action oriented dan cenderung menampilkan sisi sukanya dia kepada kamu melalui sebuah aksi. Tidak ketimbang dari tutur bicara, tetapi dia akan aksikan ini. Jikalau kamu agak peka menangkap bahasa tubuhnya, you'll get the hint ya, you'll get the picture. Kamu tahu dia menghantar signal yang dia sukakan kamu. Nah, beberapa yang lain terlihat mungkin hubungan ini sudah berjalan tidak beberapa lama, mungkin juga ada hubungan yang baru. Jikalau ini bukan hubungan yang baru, saya menangkap dengan kehadiran Ace of Fire, put it this way. Orang ini baru mulai ingin bertindak. Maka ini ke tema. Pada awalnya dia berlari, kini dia pula yang mencari-cari. Ini seperti aksi ya, aksi permulaan daripada si dia. Sesuatu yang baru dia tunjukkan secara nyata. Begitu teman-teman. Okey, kita lihat lagi ya. Seperti apakah energi dia ke kamu detik ini? Seperti apakah energi si dia kepada kamu detik ini?
Seseorang yang pada awalnya berlari, kini dia pula yang tercari-cari. Okay, let's see. Wow guys, kamu lihat di sini ya, ada perkataan call. Ini sebenarnya adalah kartu judgment. Saya menangkap seseorang yang sudah membuatkan pertimbangan yang cukup dalam, dan seperti terlihat ya, call mengindikasikan ada panggilan hati di antara dia dengan kamu. Orang ini seperti menyeru nama kamu, memanggil kamu dalam diam, menggunakan energi seperti berpasrah agar semesta akan menghubungi kamu dari pihak si dia. Saya menangkap hatinya yang terpanggil. Nah, jikalau hubungan ini ya, mungkin orang ini yang berlari pada awalnya, kemudiannya mencari-cari. Dia juga mungkin orang yang ghostingin kamu, hubungan yang tarik hulur, mungkin juga pernah pergi atau telah pergi meninggalkan kamu. Kerana kartu di tengah transformation juga mengindikasikan ya, mungkin ada hubungan yang sudah putus. Tetapi ketika dia menerima panggilan ini, tergerak hatinya untuk datang mencari kamu lagi. Ini berlandaskan the call, the calling, panggilan yang dia terima daripada semesta. Saya menangkap orang ini terpanggil, ya. Dia terpanggil untuk datang mencari kamu, datang mengabari kamu atas alasan-alasan yang tertentu. Terpanggil hatinya teman-teman ya. Dia mulai tersedar di kala itu ketika dia meninggalkan kamu ya. Mungkin hubungan kalian yang putus dan sebagainya merupakan seperti sebuah keputusan yang tidak tepat. Ya, seperti itu. Kita akan lihat lagi ya. Seperti apakah pula energi kamu dari pihak kamu? Menanggapi seseorang yang pada awalnya berlari, kini dia datang mencari-cari. Bagaimanakah energi kamu ke dia detik ini? Five of Water. Wow, di sini teman-teman ya, kamu begitu kecewa sekali. Tidak kiralah ya, terlepas daripada kondisi hubungan kalian yang mungkin sedikit komunikasi, hubungan yang jeda, ada yang blokiran, ada yang telah pergi, hubungan yang tergantung dan sebagainya, whatever it is ya, kamu di sini cukup kecewa sekali. Kamu mulai memikir seperti ini ya, mengapa ya? Tertanya-tanya di benak kamu. Mengapakah ini seperti sebuah cycle yang sering kamu lalui? Why this keep happening to me? Mengapa kamu perlu kecewa begini setiap waktu, setiap masa? Mengapa setiap kali kamu bertemu dengan seseorang, kamu pasti dikecewakan? What did you do? Ataupun what you didn't do? Seperti apa yang telah kamu lakukan, apa yang tidak kamu lakukan? Mengapakah kamu sering dikecewakan di sini? Di sini kamu makan hati sebenarnya. Kecewa, sedih, trauma. Kamu ada beberapa di antara kamu di sini ya, benar-benar bertindak cukup keras dengan dirimu sendiri. Sehingga kamu menutup diri, tidak mahu lagi bercinta lagi. Ketika mendengarkan readingan seperti ini, kamu just, whatever. Kak, saya tidak mahu dengar lagi, Kak. Saya sudah berundur, saya sudah move on, saya tidak mahu mendengar lagi. Sebatas mendengar readingan seperti ini juga cukup menjengkelkan. Nah, begitu ya, kerana kekecewaan di hati kamu. Which is okay guys, don't have to worry. Saya sangat memahami ya. Dan saya merasakan di sini kamu menenggelamkan diri kamu seperti gambar ini. Masuk ke dalam air dengan tangan kamu di atas. I got the feeling like you just give up. Ya, kamu berputus asa. Seperti biarlah ya, terapung-apung ataupun tenggelam ke dalam air ini ya, tanpa nyawa. Kamu seperti menjalankan hidup kamu seperti biasa, tetapi ada kekosongan yang cukup dalam di hati kamu. Kesedihan yang kamu bawa di dalam hati kamu yang tidak terlihat oleh orang lain. Di sini kamu bertemankan sepi, ya. Kamu bertemankan dirimu sendiri. Dan kamu ada di antara kamu yang tidak mahu lagi menceritakan kekecewaan ini, kehampaan ini kepada orang lain. Saya juga ada menangkap beberapa di sini ya, maafkan saya teman-teman ya. Mungkin juga beberapa di antara kalian di sini pernah mengalami pengalaman ya, kehilangan seseorang yang kamu benar-benar cintai. Bukan kerana dia pergi tinggalkan kamu tidak berkomunikasi, tetapi dia benar-benar sudah pulang. Maka saya menangkap daripada gambaran ini yang cukup menyedihkan hati saya kerana kamu menenggelamkan diri di dalam air ini. Maka sedikit indikasi daripada pihak kamu di sini ya, yang kehilangan orang yang kamu cintai kerana mereka sudah pulang ya, tidak ada lagi. Maafkan saya teman-teman ya, apa yang terbaca itu yang akan saya bacakan, tetapi ini bukan energi untuk semua orang ya guys. Ini hanya beberapa sahaja. Beberapa di antara kamu di sini mungkin ya pernah mengalami pengalaman seperti ini.
Contohnya sudah ingin bernikah, ingin berkeluarga, dia mungkin sakit dan dia pulang. Seperti itu ya. Okay guys, kita lanjutkan ya. Bottom of the deck, we got King of Water. Saya menangkap posisi seseorang yang masih lagi mencintai kamu. Beberapa di antara dia jauh lebih muda dari kamu atau sepantaran. Beberapa yang lain jauh lebih tua. Maka ini ada dua energi yang berbeza. Detik ini saya merasakan seseorang yang masih memikirkan hubungan ini dan dia merasakan posisinya yang mulai bergoyang-goyang. Ada kalanya dia tidak tahu ya apa yang dia rasakan, bagaimanakah untuk memproses ya perasaan yang sedang dia rasakan detik ini. Dan jauh di dalam hatinya, orang ini bersikap matang ya. Saya menangkap ada keseriusan cinta di hatinya untuk kamu. Tetapi di sini terlihat ada halangan ya, kerana mungkin ada yang sudah berkomitmen. Okey guys, kita akan lihatkan lagi dengan lebih lanjut ya. Siapakah orang ini sebenarnya? Seseorang yang pada awalnya berlari, kini dia pula yang tercari-cari. Siapa orang ini? Mengapa wujud penyesalan untuk datang mencari kamu lagi? Mengapakah setelah begitu lama ya hubungan ini berlanjutan, baru kini dia ingin memulakan sebuah aksi seperti Ace of Wands tadi. Nah, kita akan lihat lagi siapakah orang ini. Nah, teman-teman, ketika saya membuka ya kartu-kartu ini, orang ini akan merangkumi dia yang hilang, dia yang lost contact dengan kamu ya, ghostingan, blokir, sedang didiamkan dan sebagainya. Siapa saja ya? Kita cuba lihatkan di sini. Siapakah orang ini? Dia adalah seseorang yang jikalau menjalankan sebuah hubungan ataupun demi pekerjaan ya, dia ingin lihatkan hasil. Orangnya realistik. Dia seseorang yang merasakan jikalau hubungan ini tidak akan ke mana-mana, tidak ada gunanya melanjutkan ya. Jikalau dia bekerja, teman-teman, contohnya, orang yang ingin melihatkan hasil, ingin melihatkan produknya, seperti itu. Ingin berjaya, ingin mendapatkan sesuatu. Jikalau dia merasakan hujung-hujungnya nanti tidak mendapatkan apa-apa, so let's move on. Tidak ada gunanya untuk melanjutkan. Maka ini mungkin menjelaskan ya, ada beberapa yang pergi meninggalkan kamu demi mengejar sebuah impian ataupun kerjaya. Mungkin di kala itu dia merasakan ya, kamu menjadi kendala atau hambatan kepada cita-citanya. Nah, seperti itu ya. Orang ini orang yang ingin berhasil. Orang ini mempunyai determinasi yang cukup kuat, teman-teman. Orang yang benar-benar ingin mengelilingi dunia, ingin mendapatkan segala-galanya. Beberapa di antara dia ini mempunyai mindset ya, cukup duniawi. Tanpa material, tanpa materi, I can't live. Dia orang yang benar-benar duniawi. Apa yang orang lain miliki, dia ingin miliki. Jikalau orang lain mampu berstatus, mempunyai jabatan atau kedudukan yang baik, dia juga mahu seperti itu. Nah, ini yang menjadikan kendala kepada kebahagiaan kita, teman-teman. Ketika kita sentiasa membuat perbandingan ya, di antara hidup kita dengan orang lain, you'll never be happy that way. Ini perlu bersyukur ya, tetapi orang ini mempunyai determinasi yang cukup kuat. Dan dia seseorang yang kerana ada gambar globe di sana ya, saya menangkap seseorang yang bukan saja determinasi, mempunyai pemikiran yang very open. Orang yang very open-minded, dia mungkin pernah mengelilingi dunia atau mungkin detik ini ya, long distance relationship dengan kamu, berada di negara luar, ataupun mungkin dia seorang foreigner, ataupun orang ini pergi meninggalkan kamu dan kini berada di negara yang lain, seperti itu ya. Tetapi dengan kehadiran willpower ini, saya menangkap ada energi yang mengkoneksikan energi kalian, kerana di sini dia terpanggil dan kamu masih lagi kecewa. Maka ketika perasaan ini seperti ini energi yang berjalan. Kerana kamu masih lagi merasakan kesakitan, kekecewaan, kerinduan, dia pula terpanggil. Saya tidak tahu, dari tadi saya menangkap energi seseorang yang menanti ya, menunggu momen yang tepat untuk bertindak. Dan mungkin detik ini dia merasakan ini momen yang tepat ya. Kita akan lihat lagi. Orangnya cukup berani, teman-teman, sangat dominan. Orang ini sukakan perhatian, sukakan pujian. Orangnya sangat dominan sekali, pengontrol. Tetapi walaupun sedemikian, dia seorang yang mempunyai keberanian ya, ketika dihadapkan dengan pelbagai rintangan dan masalah. Orang ini cekal hatinya, orang yang cekal hati. Bersebelahan dengan willpower, menunjukkan dia seorang yang cekal hati, tahan banting.
Dia orang yang akan menghadapi apa sahaja rintangan dan hambatan yang dihadapi, dan dia sanggup merentasi semua ini asalkan hujung-hujung nanti dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Saya menangkap ada beberapa yang mungkin sedikit kurang sabaran, temperamen. Jikalau kamu pertikaikan perasaannya, ada ketulusan cinta daripada si dia. Orang ini berjaya menakluki hati kamu. That's for sure, ya. Dia seorang yang sudah berjaya menakluki hati kamu. Maka ini menjelaskan mengapa kamu begitu kecewa di sini. Sama ada kamu yang berzodiak Leo atau mungkin ada yang berzodiak Leo di sini. Mungkin kamu berdealing dengan seseorang yang berzodiak Leo. Orang ini sebenarnya sentiasa mendapatkan apa pun yang dia inginkan. Seperti seems to get whatever she wants, seems to get whatever he wants. Dan dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Ada kalanya dalam proses untuk mendapatkan apa yang dia inginkan, unfortunately, dia terpaksa mengecewakan kamu. Nah, ada sedikit self-centeredness di sini. Orang yang mementingkan kepentingannya. Ciri-ciri yang lainnya, teman-teman. Saya menangkap seperti selain daripada orang yang cukup berjaya dan sukses, kehadiran kamu di dalam hidupnya, tidak kira lah berapa lama kalian bersama dia merasakan dia begitu beruntung kerana kamu banyak membantu dia. Sebahagian daripada apa yang dia kecapi di sini, ini adalah berbekalkan pengorbanan kamu. You've given your all, you've given everything kepada orang ini. Ada sisi yang membuatkan kamu merasakan dimanfaatkan. Tetapi sebenarnya ini hanyalah proses yang berjalan. Ketika kalian berjalan bersama, kamu banyak membantu, memberikan segala sesuatu sehingga hujung-hujungnya kamu dikecewakan. Dia mungkin pergi, menghindar, cuekin kamu. Saya tidak tahu kerana ini judgment bersebelahan dengan the Hierophant. Ada beberapa indikasi yang pulang semula ke mantannya. Dan ada juga indikasi yang memperlihatkan sekali lagi kalian tidak jadi bernikah. Itu begitu jelas sekali. Terpanggil untuk berkomitmen tetapi itu tidak terjadi. Keputusan yang tidak terjadi. Seperti itu Kita lihatkan lagi energi orang ini. Ciri-ciri yang lainnya. Saya merasakan sehinggalah detik ini dia banyak mempersoalkan tujuan hidupnya. Apa yang benar-benar dia inginkan. Kadang-kala dia bingung, teman-teman, sama ada dia memilih kamu atau orang lain. Dia seperti tidak tahu apa tujuan hidupnya. Orang yang masih lagi mencari arah tuju hidupnya. Settle dengan orang ini mungkin tak jadi. Settle dengan kamu juga mungkin tidak jadi. Dan orang ini masih lagi mencari. Tidak pernah mengenal erti lelah mencari arah tujuan hidupnya. Tetapi dari segi perasaan teman-temannya, dia walaupun mungkin dia tidak jadi dengan kamu contohnya, dia masih lagi mengingati kamu. Ada sesuatu yang mengikat kalian. Saya tidak tahu apakah ini ikatan karma yang sering mengingatkan dia kepada kamu sehingga dia tersedar, terpanggil untuk kembali mencari kamu. Seperti itu Saya menangkap orang yang sangat mementingkan pertalian dia dengan keluarganya. Keluarga sebelum ini, ibu bapanya, anaknya, pasangannya jikalau ada. Dia sangat pentingkan root. Nah, ini orangnya. Dan seperti dia bertanggungjawab menafkahi, menjaga mereka. Dan unfortunately dalam proses itu kamu seperti dimanfaatkan. Ciri-ciri yang lain, kalian berdua merupakan rakan yang cukup baik. Dia tidak pernah merasakan kenyamanan yang seperti ini. Dia mungkin hadir di lingkungan pertemanan yang sama. Kalian ini sudah lama berteman. Selama ini mungkin flirting, teman tetapi mesra. Tetapi yang pasti jikalau kalian sudah tidak berkomunikasi, hubungan yang sedang jeda, dia masih lagi ingin mengekalkan pertemanan ini. Dengan kehadiran friendship, kamu masih menganggap dia sebagai seorang rakan yang baik. Mungkin ini bestie kamu your buddies. Tetapi saya menangkap seperti kamu masih ingin mengekalkan hubungan baik dengan si dia. Tetapi ini agak sukar. Kerana setiap kali dia hadir dalam pikiran kamu, ini cukup mengecewakan kamu. Ada trauma yang orang ini tinggalkan di hati kamu. Sehingga kamu sanggup menenggelamkan diri kamu di dalam air ini setiap hari. Okey, maksud saya begini. You got no mood to live. Kamu tidak mempunyai semangat untuk meneruskan kehidupan kamu. Kamu seperti zombie, teman-teman It's like a clown yang hanya melemparkan sebuah senyuman. Tetapi jikalau di-remove dibuangkan pakaian clown itu, kamu orang yang cukup sedih. Cukup being traumatized by all this. Nah, begitu.
Dan kamu juga tertanya-tanya mengapa ini sesuatu yang berputar di hidup kamu. Beberapa di antara kamu benar-benar menantikan sedikit harapan, menantikan orang ini akan kembali mengabari kamu, menggapai kamu lagi. Beberapa yang lain, secara garis besar, mulai mati rasa, menutup diri, and trying to move on. Maka teman-teman berbijaksana ya ketika mendengarkan readingan. Jikalau kamu merasakan ini bukan energi kamu, jangan cuba mencocokkan ini ya, energi ini dengan kamu. Kerana bukan setiap readingan itu untuk kamu guys. Ya, ambil mana yang resonate sahaja. Ciri-ciri yang lainnya. Ya benar ya teman-teman, sama ada dia ini pasangan sah kamu atau kamu berdilin dengan seseorang yang sudah ada keluarga. Dia mungkin ada mantan isteri, suami ya, mungkin juga sudah ada anak-anak dengan pasangannya ataupun dia masih lagi kekal dengan pasangannya. Ciri-ciri lain teman-teman, melihatkan kepada gambar keluarga yang cukup bahagia ini. Saya merasakan dia mungkin kembali lagi kepada keluarganya, pasangannya. Maka kamu dengan dia seperti stuck in between ya, perjalanan yang separuh jalan tetapi tidak diteruskan. Orang ini mungkin ya memutuskan koneksi dengan kamu atau pergi dari hidup kamu. Nah begitu. Tetapi dia seseorang yang sangat menyayangi keluarganya dan saya menangkap dia yang seperti mungkin ya kerana keluarga dan anak-anak teman-teman. Mungkin hubungan kalian sedang digantungkan seperti itu ya. Family man, family woman. Okey, ini ciri-cirinya, energi kasarnya. Saya harap kamu dapat kaitkan energi ini dengan seseorang. Jikalau barisan pertama, barisan kedua, tidak ada energi yang resonate, jangan dipaksakan. Dengarkan readingan yang lain. Begitu ya. Okay guys, we'll go on. Mengapakah dia mulai mencari-cari kamu? Seseorang yang pada awalnya berlari, kini dia pula yang tercari-cari. Nah, kenapa dia kembali lagi teman-teman? Selain daripada ada panggilan hati yang mengkoneksikan kalian ya. Dan saya menangkap ya, panggilan hati ini dapat kamu rasakan di sini. I don't know why. Dapat kamu rasakan. Ini bukan sikap kamu yang denial, tetapi benar-benar dapat kamu rasakan. Begitu ya. Kita akan lihat lagi mengapakah kini dia datang mencari-cari. Six of Water. Nah, ini kerana memory, teman-teman. Ada perasaan bersalah dan ini ya membuatkan dia memakan hati. Okey, begini, saya terangkan dengan lebih mudah ya. Dia seseorang yang mungkin kamu persalahkan. Ketika dia membawa rasa bersalah ini di dalam hatinya, sama ada hubungan kalian jeda atau dia telah pergi, ketika dia membawa rasa bersalah ini di dalam hatinya, orang ini ingin membuktikan secara tidak langsung yang dia tidak bersalah, yang dia ini innocent. Kerana ada rasa bersalah yang jauh di dalam hatinya. Saya harap kalian faham ya. Ketika dia berterusan begini, dia ingin trying to prove himself, trying to prove herself that she's not guilty, yang dia tidak bersalah terhadap kamu. Tetapi dia sedar ada memori di antara kaitan di antara kalian ini yang sudah bertahun-tahun lamanya, membuatkan dia menjadi makan hati sendiri. Dia sedar apa yang dia lakukan, dia sedar apa yang tidak dia lakukan untuk kamu. Maka ini memakan hatinya. Ini berlandaskan memori dan ada energi ingin rekonsiliasi lagi. Cari kamu untuk apa teman-teman? Mungkin untuk pembaharuan, untuk meminta maaf, untuk bertemu dengan kamu secara langsung agar kamu tidak mempunyai perasaan benci terhadap dirinya. Kita lihat lagi mengapa dia mencari-cari. Kerana dia tahu teman-temannya perjuangan ini sudah berakhir. Eight of Earth. Dulu kamu banyak memperjuangkan dia, membantu dia, tetapi kini ini hanyalah sebatas sebuah memori. Dia merasakan ini seperti giliran si dia untuk mulai bertindak. Bertindak dengan datang rekonsiliasi, cari kamu lagi dan memperbetulkan kondisi hubungan ini. Sekurang-kurangnya ya, menjelaskan situasi agar kamu tidak berterusan trauma, menjelaskan mengapa dia bertindak begini dan ada kata-kata baik yang perlu dia ungkapkan kepada kamu. Kerana jikalau dia tidak datang memberikan penjelasan, tidak memperbaiki kondisi kalian ini akan menjadi trauma yang cukup panjang di pihak kamu. Mengapakah dia datang mencari-cari? Messenger of Air. Ini sesuatu yang perlu dia perbaiki. Kamu tahu teman-teman, orang ini ada kalanya bertindak impulsif. Ada sesuatu yang dia rusakkan di sini dengan kamu ya.
semangat kamu yang dia patahkan, apatah lagi mungkin ada kata-kata yang kurang menyenangkan. Bersebelahan dengan Eight of Earth, ini ada kata-kata yang perlu dia tarik kembali. Now, what is said is said. Apa yang telah diungkapkan, telah diungkapkan. Kita tidak mungkin dapat menarik kembali kata-kata yang kasar itu. Dan dia merasakannya selain daripada ada kata-kata yang kurang menyenangkan, dia perlu kembali memperbaiki apa yang telah dia ungkapkan, sesuatu yang benar-benar meninggal kesan menyakiti kamu. Dan dia sedar, dia perlu perjuangkan ini untuk memperbaiki agar tidak ada kondisi yang seperti revenge, berdendam dengan satu sama lainnya. Dan dia ada keinginan yang cukup kuat untuk memberanikan dirinya, menguatkan dirinya untuk kembali datang bersemuka dengan kamu, menjelaskan apa yang terjadi, mengapa, why did he or she breaks your heart. Energi yang cukup berat kerana saya merasakan penyesalan dari dia. Ini seperti kesakitan yang dirasakan oleh kedua belah pihak. Kamu tahu kenapa? Kerana salah satu daripada kalian, iaitu dia ini, bertindak dengan sesuka hatinya, bertindak demi kepentingan kebutuhan dia sahaja. Selfish, being self-centered. Nah, ini yang terjadi. Mengapakah dia perlu kembali untuk mencari lagi? Kerana detik ini, teman-teman, dia mulai menyedari bersebelahan dengan Messenger of Air. Ini dua-dua kartu sword Knight of Sword, Page of Sword Dia tidak memperlakukan kamu dengan cara yang adil. Dia menyedari ini. Dia bertindak ketika melepaskan kamu di kala itu sungguh menyakitkan, sungguh mementingkan dirinya, dan kini dia penuh dengan tanda tanya. Dia perlu kembali memperbaiki situasi ini dengan kamu. Kamu tahu apa yang terjadi? Karma. Apa yang ditabur itu yang dituai. Setelah dia pergi meninggalkan kamu, tidak berkomunikasi, apa yang terjadi di pihaknya tidak baik-baik sahaja. Keberuntungan itu datang dan pergi. Hoki yang ada dengan dirinya ketika kamu ada di sampingnya, itu berbeza sekali ketimbang situasi dia detik ini. Ketika dia mulai merasakannya, ini adalah perilakunya yang tidak adil terhadap kamu, dia perlu kembali menyelaraskan ini. Ada rasa bersalah yang kuat. Nah, orang ini orang yang tidak suka sebenarnya, jikalau dia merasakan dia tidak bertindak adil dengan orang lain. Dan dia merasakan, teman-teman, ini sesuatu yang sudah lama dia tunda. Seharusnya sudah lama datang memperbaiki menjelaskan situasi dengan kamu, tetapi tidak dia lakukan. Ketika dia menyedari dia sudah menunda ini dengan lama, ini adalah momen yang tepat mendapatkan the call, panggilan itu untuk menyelaraskan energi yang harmonis dengan kamu. Maka ini menjelaskan mengapa dia kini ingin kembali mencari kamu. Kerana jauh di dalam hatinya berlandaskan memori ini. Ini sesuatu yang sudah lama ingin dia lakukan dari awal lagi, tetapi ditunda-tunda. Datang dengan lambat. Bukan dia tidak mahu cari kamu dari awal lagi, tetapi sesuatu yang dia tunda di kala itu. Setelah ditunda begitu lama, dia merasakan dia mendapatkan panggilan untuk bertindak. Maka ini menjelaskan Ace of Wands tadi. Hubungan yang ada yang sudah lama berjalan, tetapi tindakan itu baru bermula. Strength. Nah, ini seperti mendapat kartu Leo ini 2 kali, teman-teman Saya tidak tahu siapa yang tertarik energinya Sama ada kamu yang berzodiak Leo atau dia yang berzodiak Leo. Kini saya menangkap dia mulai menjumpai, discover, ataupun not discover, what's the right word? Dia tersedar ada sebuah keberanian di hatinya. Seperti mendapatkan keberanian akhir-akhir ini untuk bertindak. Maka baru sekarang dia datang mencari kamu lagi. Kerana wujud keberanian keberanian yang tiba-tiba terwujud di dalam hatinya untuk bertindak. Sebelum ini mungkin dia takut. Dia seperti cuba calm the situation down first, menenangkan situasi, baru kembali lagi. Ketika dia telah mendapatkan keberanian ini, baru datang sekarang ini mencari-cari kamu. Dan saya menangkap energi seseorang yang energinya masih ketarik kuat. Di antara kalian ini ada energi yang tarik-menarik. Put it this way sesuatu yang kamu miliki tidak dimiliki oleh pasangannya. Contohnya, kalau kamu yang ada pasangan, sesuatu yang dimiliki oleh pasangan kamu tidak ada di dia atau tidak ada di pasangan kamu. Nah, kamu perlu sesuaikan siapa yang berpasangan di sini, adakah dua-dua, dan dia mendapati ada sesuatu, kekuatan tentang kamu yang masih lagi
menarik dirinya. Mengapakah baru kini dia mencari-cari kamu? Kamu tahu kenapa, teman-teman? Kerana hidupnya hancur. Beberapa di antara dia ini mungkin sedang mengalami kehancuran rumah tangga, kehancuran sebuah bisnes. Apa yang dia pilih tidak berjalan dengan baik ni. Judgment, keputusan yang tidak pantas yang telah diambil di kala itu, membuatkan dia jatuh. Ada yang menghampiri ataupun mungkin sudah bankrupt, ataupun mengalami keterpurukan daripada keuangan yang begitu memalukan. Benar-benar down, berada di titik yang paling rendah, keterpurukan keuangan, having a big loss, almost bankrupt, atau maybe ada yang sudah bangkrut, seperti itu. Nah, ini mewujudkan cahaya kesedaran di hatinya akan hubungan ini. Apa yang ditabur, itu yang dituai. Jangan sekali-kali, teman-teman, memikir kita perlu balas dendam. Actually, it's very silly to think that, You are very silly to think kamu ingin membalas dendam. Kamu tidak perlu melakukan apa-apa sebenarnya. It's not your duty to balas dendam. Kamu ini siapa, teman-teman? Kita semua manusia. Tidak perlu berdendam. Apa yang orang lain lakukan, mereka akan jalankan karma itu sendiri. Mereka akan jalankan karma itu sendiri. Apapun yang mereka lakukan, kamu tidak perlu melakukan apa-apa. Jikalau kesakitan yang mereka wujudkan kepada kamu, kedepannya nanti mereka akan mengalami kesakitan yang sama. You don't have to do anything. Senantiasa tebarkan kebaikan. Itu nasihat saya, teman-teman, Don't waste your time holding on a grudges, berdendam dengan seseorang, ingin membalas dendam, this and that. Don't waste your time. Teman-teman, waktu kita di planet ini, di bumi ini, cukup singkat sekali. Lakukan hal-hal yang positif. Doakan yang baik-baik saja. Ini karma yang terjadi, Segala sesuatu yang dia lakukan kepada kamu terjadi ke atas dirinya. Kini dia hancur. Saya tidak tahu. Hancur dari segi perkahwinan, pernikahan, hancur rumah tangga, hancur perniagaan, hancur masa depannya. Sesuatu yang terjadi dengan pantas menyedarkan dia untuk mencari kamu lagi. Bottom of the page of earth. Segala perencanaannya tidak berjalan seperti apa mahunya dia. Kerana ini belakang daripada kartu tower ini. Dan dia menyedari tindak tanduk dirinya sendiri. Dan kini dia seperti mengatur cara yang baru untuk bertindak, iaitu memulakan sebuah langkah baru dengan mencari kamu lagi. Nah, di sini sekali lagi, teman-teman, mungkin kamu jauh lebih tua dari orang ini, atau ada segelintir orang ini sepantaran atau tua dari kamu. Yang pasti, tua ataupun muda, saya menangkap seseorang yang jikalau dia lebih berusia, dia agak matang dari segi emosi. Beberapa di antara dia ini, walaupun sangat menghancurkan kamu, mempunyai moral dan etika yang cukup baik. Good ethics, orang yang mengekalkan tradisi, seperti itu. Baik, teman-teman, zodiak yang terkuat terlihat di sini hari ini, sepertinya terlihat daripada Libra, Taurus, Scorpio, Aries, Leo. Leo hadir 2 kali, Okey, ini adalah zodiak yang terkuat sekali lagi. Libra, Taurus, Scorpio, Aries, Leo. Leo hadir 2 kali. Dan didampingi dengan zodiak yang lain, seperti Aries, Leo, Sagittarius. Saya lebih menangkap ke arah Aries dan Leo. Capricorn, Taurus, Virgo. Lebih ke arah Virgo, guys. Pisces, Cancer, Scorpio. Lebih ke arah Scorpio. Dan juga, lebih ke arah Scorpio. Gitu, Dan Gemini, Libra, Aquarius. Saya lebih menangkap ke arah Gemini dan Aquarius. Okay, guys. Semua zodiak sudah saya bacakan, Now, kita akan lihat dengan lebih jauh lagi. Apakah yang bakalan berlaku di hubungan kalian ke depannya nanti? Seseorang yang pada awalnya berlari, kini datang mencari-cari. Okey? Wow, di sini, teman-teman, ada kartu yang loncat, Palm tree, stability. Seseorang yang ingin mendapatkan security itu sekali lagi. Seperti inginkan peluang kedua, Jikalau saya tarik dari kartu ini, ingin menstabilkan kondisi hubungan kalian. Saya menangkap seseorang yang ingin meminta maaf dengan kamu, seseorang yang ingin menjelaskan apa yang terjadi di kala itu. Mengapa dia bertindak mementingkan dirinya, tidak memikirkan kepentingan kamu.
Cupid arrow. Nah, ini kamu lihat daripada kartu ini teman-teman, ingin nembak lagi, ya. Dia bukan saja pada awalnya berlari, kini datang mencari-cari, tetapi kini ingin nembak lagi. Dengan harapan, ya, saya tidak tahu teman-teman. Menurut saya, jikalau saya lihatkan gambaran di kartu ini, ya, saya tidak tahu, sebahagian besar dari kamu di sini tidak akan memberikan peluang itu, kerana ini cukup menyakitkan. Tetapi apa yang ingin dia wujudkan dalam waktu dekat ini, ingin datang menggapai kamu kembali. Orang yang masih memiliki rasa cinta dan ingin try another shot, ya, ingin menembak kamu lagi. Tetapi di sini teman-teman, ketika dia datang menembak kamu, ini bukan tidak ada refleksi diri. Dia sedar apa yang dia lakukan, dia sedar apa yang dia lakukan di hubungan ini, dan dia sudah pun introspeksi diri, ya. Ketika dia sudah introspeksi diri, dia membuatkan pertimbangan ini sebelum bertindak. Nah, menurut kamu mungkin, ya, orang ini tidak ada rasa malu. Tetapi kerana ini berlandaskan apa kehancuran yang sedang dia lalui, ya, dia merasakan perasaan itu begitu benar, begitu real. Maka dia ingin mewujudkan hubungan ini kembali. Kerana setiap kali dia memandang ke arah cermin ini, refleksi daripada cermin ini bukan dirinya. Ini merefleksikan kamu. Dia merasakan dia telah meninggalkan cinta sejati, belahan jiwanya. Setelah dia mirroring, ya, dia merasakan dia refleksi dirinya, dia mendapatkan, oh my God, image yang dilihat di gambaran di cermin ini, ya, tidak terlihat seorang yang baik. Dia merasa bersalah. Ini menghantui dia terus-terusan. Maka ketika dia sentiasa melihatkan refleksi seperti ini, dia sedar dia perlu memperbaiki lagi. Nah, berlandaskan refleksi diri, saya merasakan orang ini ingin mewujudkan sebuah kesempatan untuk nembak kamu lagi. Apakah kamu akan menerimanya? I don't know, you guys. Menurut saya, ramai di antara kamu yang sudah patah hati, ya, menenggelamkan diri di dalam air ini. Seperti sudah separuh bernyawa, separuh tidak bernyawa. Needs a lot of effort daripada si dia ini, ya. Wow, teman-teman. Kamu lihat, ya. Setelah dia hancur, baru dia sedar, ya. Passion, insane chemistry masih wujud di antara kalian. Dengan hadirnya kartu ini, I can't help but to explain this, ya, teman-teman. Beberapa di antara kamu, bukan semua, sekali lagi, ya, beberapa di antara kamu, bukan semua, pernah bersentuhan fisik. Dia masih tertarik dengan kamu. Dan berlandaskan sentuhan fisik ini, ya, cinta di hatinya kepada kamu masih lagi berapi-api. Saya tidak tahu apakah ini pasangan sah kamu, energi mantan kamu. Ada beberapa di antara kalian yang pernah bersentuhan fisik dan dia masih lagi terikat akan ikatan ini. Masih ada kegairahan terhadap kamu. Ini sesuatu yang masih dia ingin wujudkan. Maka ini menjelaskan mengapa, ya, dia masih ingin kembali mencari-cari kamu lagi. Okey guys, kartu terakhir. Apa saja bentuk pesanan yang ingin dia berikan, ya? Sama ada berbentuk positif, negatif, doesn't matter. Kita dengarkan sahaja. Berlandaskan kehendak hatinya yang ingin mendekati kamu kembali. Seseorang yang pada awalnya berlari, kini datang mencari-cari apa yang ingin dia ungkapkan ke kamu hari ini. I am blocked. Wow, di sini teman-teman, beberapa di antara dia yang mencari-cari kamu sebenarnya sudah diblokir oleh kamu, ya. Maka dia tidak dapat mencari kamu kerana dia sudah diblokir oleh kamu. Tetapi jikalau kamu merasakan, Kak, saya tidak berada di sini, saya berada di sini, kamu terbalikkan saja. Tetapi dengan kehadiran kartu I am blocked, untuk memudahkan bacaannya, dia tidak dapat mencari kamu kerana dia sudah diblokir oleh dirimu. I can't express myself. Okay, this makes sense. Dia tidak dapat mengekspresikan perasaannya, sudah tentu, ya, dia diblokir, teman-teman. Dan dia juga merupakan seseorang yang kaku, seperti kayu, orang yang dingin, sukar untuk mengekspresikan emosinya kerana dia ego. I can't handle your love. Cinta kamu ini terlalu panas, ya, sehingga membuatkan dia di kala itu tidak dapat mengendalinya dengan baik. Nah, beberapa di antara dia ini, wow, ini saya tidak tahu, ya, ini sama ada drugs ataupun alkohol. Ini kesilapan kamu sebenarnya. Sudah dia tidak ada uang untuk membelikan alkohol, kamu bantu lagi. Dengan harapan, dia akan membalas, memulangkan sebuah perasaan cinta kepada dirimu. Nah, this is where you are wrong. Ini kelemahan kamu. Saya tidak tahu, ya, orang yang masih memiliki kecanduan, ya, narkoba, salah satu atau kedua-duanya sekali. Nah, ketika tidak mempunyai uang untuk membeli rokok, membeli minuman keras, saya menangkap dengan begitu kuat.
dan intuisi saya tidak pernah tersilap. Kamu bantu di sini. I mean, what's wrong with you? Kerana kamu mencintai dia, kamu tolong belikan alkohol. Guys, this is not how it works. I mean, don't be stupid ya. Ketika kamu membantu memberikan dia alkohol, ini tidak akan membantu kamu. Ini hanya akan memusnahkan kamu. Jikalau dia mahu minum, cari uangnya sendiri. Kamu simpan uang kamu. Not you go ahead and buy alcohol for him or for her. Bikin dia mabuk lagi. Bukan mabuk cinta, teman-teman. Ini mabuk alkohol. Nah, ini yang terjadi. Ini memori yang masih lagi mengikat di pikirannya. Bagaimana kamu membantu memberikan minuman keras, mungkin ada yang membelikan drugs ya, ubat-ubatan yang terlarang. This is something I don't know guys ya. Menurut saya I go against all this ya. Saya memang seseorang yang, kalau boleh teman-teman, kita ni manusia ya, jauhkan daripada ini. Nah, begitu ya. Tetapi kamu membantu, yang menyedihkan lagi, kamu membantu membelikan ini kepada dirinya. Ini sesuatu yang dia ingat ya, di dalam kepalanya. Memberikan dia impresi, kesan yang dia dapatkan dari kamu ini terlalu desperate for love. Kamu terlalu desperado sehingga kamu sanggup membelikan dia rokok, membelikan dia minuman keras, hanya dengan harapan dia dapat membalas kebaikan kamu dengan memberikan kamu cinta. This is where you are really stupid. I'm sorry guys, saya memang agak darat ya. Ini kebodohan kamu, ataupun dengan kata-kata yang lebih baik, ini kelemahan kamu. Nah, kini kamu sudah mempelajari ini, kesilapan yang kamu lakukan. Ujung-ujungnya apakah dia memberikan kamu cinta? Tidak, dia pergi meninggalkan. Tetapi dia masih mengingati ya, sejauh mana kamu bergerak untuk mendapatkan minuman keras, rokok-rokok, untuk membantu dia. Nah, apatah lagi jikalau dia seorang cowok. Kalau dia mahu minum, kalau dia mahu merokok, dapatkan duitnya sendiri, dapatkan uangnya sendiri. Kenapa kamu perlu membantu? This is so silly. Maka kamu memberikan impresi yang kamu ini desperado, terlalu desperate for love. Nah, benar ya? Don't put up with my BS. Maaf ya teman-teman, di YouTube saya tidak boleh mengutarakan apa itu BS. Kamu boleh Google. Maksudnya begini, kamu tidak perlu sebenarnya put up ya, bersabar dengan tingkah lakunya yang macam-macam ya. Mungkin dimanya, kehendaknya, apa yang dia mahukan, kata-kata dia yang macam-macam, kamu tidak perlu put up sebenarnya. Kamu tidak perlu menanggapinya dengan cara yang baik. Kamu tidak perlu bersabar dengan sikap si dia. Nah, di sini dia akui sendiri teman-teman, dengan karakteristiknya ya, kecanduan-kecanduannya, kamu tidak perlu tahan dengan perilaku sikapnya yang seperti ini. Ini sesuatu yang membuatkan dia masih lagi berfikir sehinggalah hari ini. Ketika dia menginginkan seks, contohnya, kamu berikan. Ketika dia tidak ada uang untuk membeli alkohol, kamu penuhi permintaan itu dengan supply, dengan membantu lagi. You don't have to put up with my BS. Kamu tidak perlu sebenarnya melayan kehendak, segala kemahuan, dimanya si dia. Nah, ini memori yang masih dia ingat ya, yang hanya dilakukan oleh kamu, tidak daripada pasangannya atau orang lain. Now, can you see the difference, guys? Lihat perbedaannya ya. Ujung-ujungnya kamu tidak mendapatkan cintanya. Dia hanya merasakan kamu ini sangat desperate. Nah, begitu. I am better with my mind than my heart. Dia seseorang yang, apa yang ingin dia terapkan di sini ya, dia seseorang yang I'm better with my mind than my heart. Dia seseorang yang menggunakan logika ketimbang perasaannya. Maka ada kalanya dia gagal di kala itu ya, menggunakan hati dan perasaannya to see how far you have provide. Sejauh mana kamu membantu dia, sanggup membelikan ubat-ubatan, alkohol ya, dan kamu benar-benar tahan dengan sikapnya. Di kala itu dia gagal untuk memahami kamu. Kerana dia tidak mengandalkan emosinya. Setelah berpisah bertahun-tahun, tidak berkomunikasi, ada yang diblokir. Ketika dia kini bertindak untuk mencari kamu lagi, baru dia tersedar ya, sejauh mana kamu telah bergerak ya, untuk memberikan segala sesuatu yang dia inginkan. Okey teman-teman, kita akan ambil beberapa initial di sini dan kita cuba lihatkan ya. Mungkin ada initial orang ini, ada initial kamu, begitu ya. Yang pasti teman-teman, saya menangkap energi kamu yang banyak membantu si dia. Tetapi kamu tidak menitik beratkan keperluan kamu sendiri. And this is really sad ya. Sehingga apa yang kamu butuhkan itu tidak kamu dapatkan, tidak kamu penuhi. Kamu lakukan segala sesuatu itu untuk memenuhi kebutuhan orang ini. Termasuklah ya,
membeli narkoba, membeli ubat-ubatan terlarang, membelikan dia alkohol sehingga dia mabuk-mabuk, ya. Tetapi dia tidak mabuk cinta terhadap kamu. Nah, ini menyedarkan apa yang telah dia lakukan, ya. Sejauh mana kamu bertindak untuk memenuhi segala kebutuhannya. Okey guys, saya tidak tahu, ya, mungkin ada alfabet yang terbalik di sini, ya. Ini alfabet yang baru. Dan kita cuba lihatkan. Ada satu ekstra di sini, saya letakkan di atas. Okey teman-teman, di sini ada huruf M Mike, B Bravo, T Tango, N Norway, L5, W, J Juliet, Q Quebec, Z Zulu, V Victor, O Oscar, Y Yankee, S Sierra, H Hotel, X X-ray, U Uniform, dan terakhir sekali ada letter G, Golf. Baiklah teman-teman, sampai di sini dahulu untuk readingan kali ini. Saya benar-benar berharap readingan ini dapat membantu kamu, ya. Itu niat saya. Apa pun yang terjadi teman-teman, sama ada kamu tersilap langkah ataupun tidak, jadikan ini sebagai sebuah pengajaran. Kita belajar setiap hari. Okay guys, tetap bersemangat and keep spreading the love you guys. God bless you all. Salam sayang dari saya dan kita jumpa lagi di readingan yang berikutnya. Bye, take good care.